Yang saya hormati yang mewakili Wali Kota Probolinggo, yang saya hormati Bang Madin Probolinggo, Ibu Erwin Cahaya beserta tim. Dan pada siang hari ini saya ditemani tim saya, penyuluh hukum media Pak Arif. Terima kasih. Kota Probolinggo yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebetulnya kalau menghadapi signifikan dari astacita yang beliau canangkan, dan kita ingat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita ingat kalau zaman sekolah dulu kita dikenalkan dengan 4 pokok pikiran yang melandasi munculnya gerakan yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah upaya bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara hadir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Kalau mengatakan negara hadir, maka saat ini seluruh kegiatan aktivitas semua digerakkan dari bawah, digerakkan dari tingkat desa, kelurahan, yang merupakan pionir ujung tombak dari pemerintahan. Banyak kegiatan yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Kemarin kita baru saja sampai nggak tidur-tidur, bagaimana pemerintah berupaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih. Dan alhamdulillah Probolinggo sangat luar biasa Pak, 100% selesai. Ini tentu tim saya yang membidangi pendampingan hukumnya sudah sangat luar biasa. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan di sini adalah komitmen Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Beliau mengatakan bahwa hukum itu adalah jaminan keadilan. Beliau berkali-kali menyampaikan itu. Hukum adalah jaminan keadilan. Maka keadilan ini bukan hanya sebuah atau sekedar hak. Jadi keadilan yang dihadirkan itu bukan hanya sekedar hak, tetapi adalah tuntutan seluruh masyarakat untuk memperoleh keadilan. Untuk loncengnya ya seluruh Indonesia. Nanti saya ceritakan sejarahnya. Oke? Kenapa saya tidak berani menyampaikan bahwa kegiatan yang terkait dengan mahkamah kelurahan atau desa ini sejarahnya sudah lama dan panjang. Jadi kalau di daerah lain ada namanya Mahkamah Nagari. Kalau kita lihat di Padang, Sumatera Barat, yang tugas, fungsi dan pokoknya tidak jauh beda dengan Mahkamah Kelurahan yang ada di Kelurahan Sumber Taman. Di Sulawesi Tengah yang pertama di Indonesia, karena berbeda ikatan tusi yang harus diemban. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan, dan ini merupakan tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah warga Kelurahan Sumber Taman, maka pemerintah
Kalau dalam istilah hukumnya adalah restoratif justice. Maka yang perlu diwaspadai adalah keberadaan mahkamah kelurahan atau desa ini adalah harus menjadi untuk memberikan. Monggo Bapak. Izin Pak, misi Monggo Bapak Pak Ketua mengizin. Siapa Pak? Haris Pak. Iya Pak, saya izin. Saya lanjutkan bahwa di setiap desa saat ini kita sudah mulai membentuk paralegal. Diawali kemarin dengan proses pendidikan dan latihan, dan hasil pelatihan itu diharapkan sudah mampu melaksanakan tugas sebagai paralegal. Dan saat ini lagi pelaksanaan diklat peacemaker, juru damai, yang insya Allah dalam waktu dekat sudah mulai masuk pada tahap aktualisasi. Dan tentu bimbingan dari teman-teman tim saya pemberi bantuan hukum ini harus mencermati betul terkait perkembangan paralegal dan peacemaker ini. Bagaimana posisi mahkamah kelurahan? Mahkamah kelurahan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paralegal dan peacemaker yang menjadi satu kesatuan dari pos bantuan hukum di tingkat kelurahan. Kalau di Mahkamah Nagari kita mengenal lembaga adat. Seluruh permasalahan yang ada di desa, baik permasalahan pidana, baik permasalahan perdata, dan juga non-litigasi, itu dikelola menjadi satu kesatuan. Semua terselesaikan di tingkat desa. Maka di dalam mahkamah kelurahan itu kami mohon izin Pak Ketua, Pak Ketua Umum untuk tidak melepaskan diri dari satu, bahwa di setiap desa itu ada babinsa. Di setiap desa juga ada dari kepolisian, apa namanya? Babin Kamtipmas, dan juga dari kejaksaan yang terkait dengan restoratif justice. Ini harus menjadi kesatuan. Bagaimana lembaga adat ini tetap berfungsi. Yang kedua, seluruh aparat penegak hukum juga terlibat di dalamnya. Peacemaker memberikan arahan karena beliau adalah pimpinan kelurahan atau desa, dan paralegal sebagai yang membidangi terkait dengan hukum, pendampingnya adalah pemberi bantuan hukum. Termasuk di dalamnya adalah para advokat yang ada di wilayah setempat. Ini yang harus menjadi rujukan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Hukum ini juga memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang tidak mampu. Beliau yang menangani. Jadi apabila ada permasalahan-permasalahan hukum, Bapak nggak usah susah-susah cari pendamping yang akan mendampingi Bapak Ibu. Syaratnya adalah surat keterangan dari Pak Lurah. Sangat sederhana. Supaya kita nggak banyak menghabiskan uang, karena pelayanan hukum yang
dimiliki oleh Kementerian Hukum itu gratis. Beliau sudah kami alokasikan anggaran. Mudah-mudahan ini memberikan sentuhan hukum di tengah-tengah masyarakat yang tentu saat ini banyak membutuhkan. Dan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini juga berkait dengan yang saat ini sudah sampai sambutan mari disahkan terkait dengan KUHP kita yang terbaru, yang insya Allah akan berlaku di tahun 2026. Harus berperan dengan sebaik-baiknya. Harapan kami sudah terselesaikan di tingkat desa. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah ketika sudah diputuskan oleh Mahkamah Kelurahan atau Desa bahwa masyarakat mau menerima atau menindaklanjuti hasil keputusan itu atau tidak? Tetapi karena di dalam unsur Mahkamah Kelurahan itu kita anggap sudah lengkap, sudah ada APH-nya, sudah ada lembaga adatnya, sudah ada lembaga pemerintahannya, sudah ada paralegalnya, sudah ada fixmakernya, sudah ada pendamping hukumnya, sudah ada advokatnya. Mudah-mudahan itu menjadi bagian legal secara hukum. Nanti kalau semua masuk di ranah hukum, lapas dan rutan penuh Pak kalau semua masuk di ranah hukum. Kita pengennya lapas dan rutan menjadi sepi. Karena apa? Kos di lapas dan rutan itu besarnya luar biasa. Makanannya saja Masya Allah, belum yang lain-lain. Negara ngucurin anggaran terus lebih baik dibagikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kehadiran pos Bangkung yang di dalamnya adalah Mahkamah Kelurahan dan Desa, termasuk di dalamnya pergerakan dari teman-teman pemberi bantuan hukum, teman-teman paralegal, teman-teman dari peacemaker. Mudah-mudahan keadilan itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat tidak susah-susah nyari keadilan di tempat yang jauh, menghabiskan biaya yang banyak, karena di sini sudah bisa untuk dilaksanakan proses dengan cara yang santun, dengan mengutamakan keramah tamahan budaya adat istiadat yang berkembang di wilayahnya masing-masing. Saya sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya tadi dari Surabaya memang sengaja mau izin Pak Ketua, saya tidak pakai seragam. Saya ingin berbaur dengan Bapak Ibu semua. Kalau di situ kelihatannya kayak apa? Terlalu formal. Saya ingin merakyat bersama-sama dengan teman-teman semua, bagaimana mengupayakan kita lebih baik lagi. Saya ingat Ibu Gubernur saat ini sangat luar biasa mencanangkan Jawa Timur, Surabaya, gerbang baru Nusantara. Pernah dengar itu? Belum. Jatim, gerbang baru Nusantara. Sekarang tagline-nya seperti itu. Kenapa? Kita nggak sadar bahwa saat ini Jawa Timur itu menjadi jalur lintasan perkembangan perekonomian Indonesia. Semua arus harus melalui Jawa Timur. Dan ekonomi Jawa Timur berkembang dengan sangat luar biasa. Kami di Kementerian Hukum sama dengan di Probolinggo. Kalau saya bilang Jatim pasti hebat. Tapi hebatnya di Kanwil Hukum, hukum semakin kuat, ekonomi bangkit melesat. Ini upaya kita untuk sama-sama membangun Jawa Timur. Jawa Timur harus lebih baik dari provinsi lain. Jawa Timur harus lebih adil, lebih sejahtera daripada wilayah lain. Tetapi semua yang kita lakukan harus mendapat dukungan dari seluruh
rakyat warga Jawa Timur. Bisa? Sanggup? Insya Allah. Kalau itu sanggup, saya juga orang Jawa Timur. Saya asli Tulungagung. Kebetulan saya mendapatkan amanah menjadi Kakanwil Hukum Jawa Timur. Saya selama ini berkeliling, pernah di Ambon, Kalimantan Timur, tahun 2018 masuk Jawa Timur jadi Kadif Administrasi Eselon 2B. Ditarik lagi di pusat Kepala Biro Aset, Kepala Biro BUMN, barang milik negara. Diperintahkan menjadi Kakanwil Lombok, NTB. Masuk lagi Kakanwil Manado, masuk lagi Kakanwil Sumatera Barat. Makanya saya mengenal betul terkait dengan Mahkamah Nagari. Kalau di Sulawesi itu 15 tahun di sana ada namanya petinggi, Pak. Kalau di Sulawesi itu petinggi itu atau ketua yang membidangi adat. Jadi mohon maaf Pak Lurah, kalau sudah petinggi titah itu lurah kalah, Pak. Karena titahnya itu adalah titah yang terkait dengan adat budaya yang harus dijunjung tinggi. Maka ketika kemarin saya menghadiri Munas apa namanya, Dewan Kesenian Jawa Timur yang ingin mengembalikan marwah Jawa Timur melalui adat budaya, saya sangat salut, Pak. Kembalikan marwah budaya Jawa Timur pada tempatnya di hati kita semua. Bergabung dengan Mahkamah Desa ini pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jaminan keadilan ada di sini. Semangat ini kami mohon dicermati dengan sebaik-baiknya, dan kami mohon seluruh tim yang nantinya akan melaksanakan kegiatan Posbankum di Kelurahan Sumber Taman ini, mudah-mudahan dan saya sangat mengharapkan mampu betul melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kendala, katakanlah dalam dialog, dalam mediasi dan sebagainya, mentok. Apa mentok tugasannya sih? Podo. Wis ora ono jalan meneh. Wis gak ada jalan lain. Saya siap dihadirkan menjadi bagian Kelurahan Sumber Taman untuk hadir bersama-sama. Karena ini adalah jalan yang terbaik bagi kita. Tidak usah menutup penjara. Susah. Us nyusahin keluarga, nyusahin kabeh. Nggih. Ngaten mawon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semuanya. Tadi kita sudah mendengar orasi Bapak Kakanwil Kemenkum Jawa Timur, berapi-api luar biasa. Saya nggak tahu apa lagi mau saya bilang ya. Soalnya kalau kita resapin orasi beliau betul-betul menjiwai, karena kebenaran beliau putra arek Surabaya ataupun arek Jawa Timur. Jadi sehingga nggak ada lagi tidak aling-alingnya yang sudah keluarkan semua. Terima kasih Bapak Kakanwil yang terhormat, Bapak penyuluh utama yang saya banggakan hadir bisa, penyuluh media, Bapak Camat, Bapak Lurah yang luar biasa, Pak Lurah kita ini, dan ketua saya, ketua DPW Jawa Timur, dan para hadirin seluruhnya. Tentu tadi hanya disebutkan Ketua Umum Pradin, tapi lebih baik saya perkenalkan sebelumnya. Nama saya tadi sudah jelas, Ropa nama kecil, Rambe adalah marga.
Marga saya adalah asli orang Batak. Jabatan adalah sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia, disingkat dan disebut Pradin. Itu didirikan tahun 1964. Saya masih umur 10 tahun pada waktu itu. Saya sekarang sudah usia 27 ya. 72. Nah, umur saya sekarang sudah 72. Sudah menjelang maghrib, ingin mau berbakti, setidak-tidaknya bisa mengurangi dosa-dosa masa lalu untuk gampang masuk diantar ke peristirahatan terakhir kelak. Para bapak-bapak, ibu hadirin yang saya banggakan, mengenai tadi launching pertama Mahkamah Kelurahan ini merupakan suatu anugerah, suatu karunia bagi kita semuanya. Launching ini adalah launching pertama di Indonesia ini. Karena penggagasnya itu adalah Pradin, saya sendiri. Insya Allah saya yakinnya yang sebelah kiri kanan saya ini sama yang di samping sana akan dipanggil ke istana. Saya yakin itu. Karena saya akan buktikan, saya bilang nanti akan saya videokan. Saya launching pertama di Probolinggo, saya akan kirimkan videonya. Ini yang kita lakukan sekarang. Saya juga kaget, saya juga merupakan suatu anugerah bagi saya. Kakak Nuril saya bisa hadir di sini. Wah, ini sangat berkembang. Kalau itu nanti pulang saya dari sini menuju Surabaya, pasti akan saya kirim videonya sama Bapak Menterinya, biar dia lihat Kakak Nurilnya di sini. Bertepatan saya dengan beliau tuh komunikasi lancar. Ini loh Kakak Nurilmu. Sama pilunya jelas gitu. Kalau sekarang ini kita sedang dipantau BPHN, mulai dari kepala badan sama sekretaris, Kapuslu dan Kabak Bantuan Hukum. Coba tanya. Ini kita bukan dipantau, ini online, di HP saya itu online. Terselenggarakan nggak launching ini gitu? Jawabannya sekarang. Mengenai Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa, tentu saya akan mulai berbicara tentang kompetensi dalam bahasa hukum ataupun bahasa bebasnya itu adalah wewenang Pak Lurah ataupun Kepala Desa. Karena tidak disosialisasikan lebih jauh, lebih dalam tentang undang-undang desa dan undang tentang kelurahan juga. Selalu saya mengatakan di tempat-tempat manapun saya berada, dan inspirasi tentang Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa ini adalah tentang wewenang. Kalau kita simak dengan mendalam lebih jauh, dan kebenaran juga saya ikut membidani lahirnya undang-undang desa. Di situ saya dimintai pendapat pada waktu itu di DPR bahwa Pak Lurah ini sama kepala desa di luar sana cuman tinggal hanya satu pasal lagi yang kurang. Itu selalu saya katakan Pak Lurah, Pak Camat. Pasal apakah gerangan? Jadi kalau kita berbicara sejauh manakah wewenang yang dimiliki oleh Pak Lurah, wewenang kepala desa, mungkin sampai malam pun nggak selesai kita menjelaskannya, kita bahas. Tapi yang justru bukan wewenang lebih luas, justru saya katakan hanya kekurangannya aja, kekurangan tinggal satu pasal lagi, hak mencabut nyawa yang belum diatur di dalamnya. Selebihnya sudah halal buat kepala Pak Lurah, kepala desa. Itu kan pasal itu aja yang tidak ada. Kalau dimasukkan satu pasal hak mencabut nyawa gitu, lah itu luar biasa. Selesai ya Pak. Hanya itu pasal yang tidak ada dalam undang-undang desa, undang-undang pemerintahan kelurahan. Selebihnya sudah memang diberikan sepenuhnya kepada kades maupun lurah. Nah, kemudian mengenai Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa, itu juga bukan karangan Pak Kanwil, bukan karangan saya, bukan karangan Pak Camat atau Pak Lurah. Itu sudah diberikan nomenklatur dari Kementerian Hukum
nomenklaturnya mahkamah desa, mahkamah kelurahan. Itu bukan karangan, ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya dilandasi pada undang-undang desa, pemerintahan desa, dan undang-undang bantuan hukum. Ini yang perlu saya jelaskan. Sebagai wewenang dimiliki, kita sudah berbeda. 15 tahun yang silam dengan yang sekarang sudah berbeda fungsi peranan yang dimiliki oleh kepala desa maupun lurah. Kalau dahulu sebelum adanya undang-undang desa atau pemerintahan kelurahan, itu mereka hanya pejabat administrasi. Tugasnya hanya memberikan keterangan, ngurus KTP dan sebagainya. Dengan demikian, kalaupun ada sesuatu kejadian ataupun ada suatu kesalahan, kekeliruan dan sebagainya, karena itu merupakan produk administrasi, bisa diperbaiki. Tapi dengan adanya sekarang regulasi yang kita miliki, undang-undang desa, undang-undang kelurahan, ini sudah beda, sudah nambah jabatannya Pak Lurah kita ini. Di mana tambahannya? Sudah menjadi pejabat tun. Kalau tadi pejabat administrasi, ditambah sekarang dilengkapi dengan undang-undang, diberikan kompetensi ataupun wewenang namanya pejabat tun, pejabat tata usaha negara. Salah satu produknya adalah seperti SK pembentukan mahkamah kelurahan. Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden sekalipun dia tidak bisa membatalkan SK-nya, karena itu sudah pejabat tun. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Yang bisa membatalkan SK surat keputusan Pak Lurah ini hanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Itulah dasar hukum pemikiran Kementerian Hukum pada waktu kami diskusi rapat pada tanggal 5 Februari 2025 yang lalu. Inilah sekarang ini kita wujud nyatakan. Oleh karenanya Mahkamah Kelurahan ini nanti bisa mampu menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Tidak harus polisi, tidak harus jaksa, tidak perlu sampai ke pengadilan. Kalau tadi seperti yang dikatakan Pak Kanwil, kalau bisa nanti lapas itu sepi seperti di Norwegia sana. Jangan sedikit-sedikit polisi, sedikit-sedikit ke pengadilan. Alhamdulillah launching pertama kelurahan di sini, tapi sudah ada juga di Sulawesi Tengah. Tadi Pak Kanwil pernah tugas di sana, di Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka tanda tangani SK pembentukan mahkamah desa Nambu, kecamatan di Morowali. Siang sudah langsung mereka melakukan kegiatan mengadili. Alhamdulillah kebenaran berhasil juga. Persoalan berat tapi ringan diselesaikan secara adat istiadat, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kanwil. Tuntas sudah, tidak harus ke polisi. Jadi kami dari Kementerian Hukum, kami sebagai operator beliau-beliau ini, inilah tugas kami memberikan pengayoman, perlindungan, bantuan kepada rakyat. Yang sekarang ini kita sudah sangat memahami kalau sudah berurusan dengan APH, artinya aparat penegak hukum, sudah hancur. Menang berperkara jadi arang, kalah apalagi pasti jadi abu. Jadi lebih baik nanti diselenggarakan di mahkamah kelurahan ini ataupun di mahkamah desa untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah hukum. Tidak perlu dengan harus bertindak hukum. Insya Allah saya yakin, karena sebenarnya mahkamah kelurahan, mahkamah desa ini bukan baru sekarang, ini baru lama, mulai sejak 1814 sudah ada barang ini. Tapi belakangan ini 40 tahun terakhir ini karena peradaban politik kita bermacam beragam, ini tertinggal. Inilah yang kita bangun kembali, ingin kita bangun budaya saat tadi yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur, budaya Nusantara, pintu gerbangnya di Jawa Timur. Saya pernah mendekatkan Pak Kanwil, memang betul, sehingga nanti perekonomian di Jawa Timur ini bisa bangkit kembali. Insya Allah Nusantara sejahtera.
Inilah yang perlu kami sampaikan kembali. Kami pertegas bahwa Mahkamah Kelurahan ini bukan dilindungi, bukan karangan, bukan, ini adalah tuntutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam peradaban zaman menghadapi teknologi yang begitu tinggi. Kita selama ini dijajah oleh negara-negara luar dengan peradaban-peradaban, dengan budaya-budaya mereka kita adopsi. Akhirnya apa yang terjadi? Anak bangsa ini terpecah belah, hancur. Semua berfokus hanya kepada materi. 40 tahun yang lalu saya pernah tugas ke Probolinggo ini, saya masih bisa minta makan, saya masih bisa minta minum. Coba kalau sekarang minta di jalan sana, tidak bakal dapat. Kenapa? Peradaban zaman sudah berubah. Ini kita bangun kembali Nusantara dengan Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa ini. Musyawarah mufakat itu suatu keindahan. Damai itu adalah indah. Itu tujuannya. Saya yakin semua permasalahan di Mahkamah Kelurahan dapat terselesaikan. Tidak harus berperkara ke pengadilan berurusan dengan kepolisian. Nah, termasuk juga RJ, restoratif justice yang katakan Kak Kandel tadi. Tidak semuanya yang terjadi apa? Hilang ayam, laporkan ke polisi, kambingku yang kupelihara pun ikut melayang. Ini udah terjadi. Kan kasihan. Macam rupa ragam yang akan terjadi. Dengan Mahkamah Kelurahan ini nanti semua persoalan-persoalan hukum melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, insya Allah dapat terlaksana. Dan nanti Kak Kanwil pun akan, mungkin kalau sudah ada beberapa puluh kelurahan desa di sini, kita akan gelar pendidikan paralegal sebagai jendela hukum kepada masyarakat. Tapi mungkin kalian sepaham dengan saya. Saya yakin sepaham. Saya yakinnya apa itu pemahamannya. Rakyat ini nggak ada yang melanggar hukum, kok semua taat hukum. Rakyat ini semua rakyat ini taat hukum. Yang melanggar hukum itu siapa? Penegak hukum itu sendiri. Saya paham itu dengan saya yakin itu. Justru begitulah perlunya kita memberikan pencerahan sebagai jendela hukum, membangun. Apalagi tadi apa yang dicanangkan oleh Astagita Presiden kita dengan KMP Operasi Merah Putih. Yakin saya tanpa Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan tidak akan jalan. Justru malah menambah persoalan masyarakat nanti. Kenapa? Karena menyangkut materi. Nah, ini perlu dibendung, perlu diemansipasikan, apa tadi Pak? Diakselerasikan dengan Mahkamah Kelurahan ataupun Mahkamah Desa. Sehingga nanti KMP-nya itu bisa berjalan operasional sebagaimana yang diharapkan. Karena kalau sudah berbicara materi, pasti akan terjadi persoalan. Menyelesaikan persoalan, kasihan sama Pak Lurahnya. Pak Lurah bukan hanya ngurusin koperasi, tapi ngurusin rakyatnya dan sebagainya. Itulah makanya undang-undang diberikan kepada Pak Lurah maupun kepada Kades agar supaya diselesaikan melalui peradilan adat pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peradilan adat. Tapi kan tidak mungkin kita memakai nama pengadilan. Sudah ada pengadilan di sini. Di sini pengadilan ada dua, pengadilan agama, pengadilan negeri. Justru tidak mungkin pula Pak Lurah memeriksa menyampaikan orang di sini peacemaker, dikatakan Bapak Kade, Bapak Kakanwil. Makanya kita bentuk badan namanya Mahkamah Kelurahan. Bapak Kakanwil yang terhormat, Bapak Camat dan hadirin seluruhnya, pada tanggal 3 Juni yang lalu saya sudah membicarakan ini dengan Mahkamah Agung. Kami meminta sikap kepada Mahkamah Agung terhadap pendirian pembentukan Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan. Alhamdulillah mendapat sambutan yang positif, yang benar-benar sangat mereka responsif sekali, sangat setuju Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa ini didirikan. Dan kami sudah minta juga kepada Mahkamah Agung agar supaya putusan Mahkamah Kelurahan maupun putusan Mahkamah Desa itu dapat dipiat ke pengadilan negeri. Dengan demikian Pak Lurah ini sudah lebih tinggi daripada Ketua Mahkamah Agung. Putusan pengadilan masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK dan sebagainya. Tapi nanti putusan Pak Lurah ini sebagai ketua merangkap anggota di Mahkamah Kelurahan
itulah putusan yang sejenis, yang sejernihnya. Itulah nanti akan terjadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat Mahkamah akan mengeluarkan surat agar supaya putusan Mahkamah Kelurahan maupun Mahkamah Desa difiat ke pengadilan negeri agar mempunyai nilai hukum dan bisa mempunyai nilai eksekutorial dapat dilaksanakan. Insya Allah mereka sudah janji masih dalam tahap penggodokan mereka sampai sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar surat edaran dari Mahkamah Agung bahwa putusan Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa agar dipiat pada pengadilan negeri setempat. Makanya saya katakan Pak Lurah ini sudah melebihi Hakim Agung, dan itu pun diberikan undang-undang demikian memang. Coba aja dibaca, kita telah pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyelesaikan perselisihan. Jadi dua undang-undang itu tidak dipadu, tidak mungkin pengadilan kita jadikan di pengadilan di kelurahan ini. Makanya terciptalah di BPHN Kemenkum RI nomenklatur Mahkamah Kelurahan atau Mahkamah Desa. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan ada dari Mahkamah Agung. Tapi terlepas daripada itu semua, kembali kita kepada wujud daripada ajas hukum kita tentang kemanfaatan lembaga ataupun badan. Besar enggak sih yang Tepat sekali bila Mahkamah Kelurahan maupun Mahkamah Desa ini segera seluruh Indonesia. MB-nya Nah, besar. 2 minggu yang lalu juga kami dapat undangan di Kementerian Pak Kakanul ini, karena kita juga sebagai operator mereka, launching tentang Posbakum Des maupun Posbakum Kel. Itu launchingnya dengan ada portabelnya dan sebagainya itu. Nah, ini portal bantuan hukum ini semua nanti terakses seluruhnya. Makanya kalau ada tiap kelurahan maupun desa, rumah adiaksa, rumah RJ polisi dan sebagainya, semua itu operasional tanpa dana, bohong. Biar kerja juga. Tidak mungkin Pak Lurah membuat mata anggaran karena itu sudah tidak ada lagi. Tapi dengan adanya Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa, saya yakin bisa nanti yang akan dialokasikan mata anggaran ke sana, apakah melalui ADD-nya itu maupun apakah alokasi APBD-nya, saya yakin itu semua adalah wewenang Pak Lurah ataupun Kades. Itulah tujuan kita. Kita ingin semangat. Mudah-mudahan dengan gerakan ini bukan hanya di Sumber Taman ini, Pak Camat, kalau bisa di kelurahan-kelurahan maupun kades-kades yang lain segera demi tegaknya hukum yang berkeadilan. Bertepatan karena saya jadi advokat itu sudah setengah abad, saya nggak akan segan mengatakan bahwa hukum kita ini sudah timbangannya itu sudah kurang waras, tidak baik-baik saja itu timbangan. Kasihan rakyat ini seluruhnya. Inilah kembali saya katakan bagaimana kita ingin memberikan kedamaian. Tadi Pak Kakanul bilang pakai kata-kata ramah. Kita ingin seperti tahun 60-an ramah masyarakat ini. Tidak ada lagi gontok-gontokan, nggak ada ribut-ributan, apalagi demo-demo yang demikian tak berarti itu. Melalui Mahkamah Kelurahan dapat terselesaikan segala sesuatunya. Mudah-mudahan juga kelurahan tempat yang lain bisa menyusul, insya Allah. Saya kira demikian dapat yang saya sampaikan. Sambutan semoga Pak Lurah kita ini juga nanti sebagai peacemaker yang adil dapat mengayomi rakyatnya dengan melalui Mahkamah Kelurahan ini. Insya Allah nanti akan tertampung seluruh segala sesuatunya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Beliau sebagai pengendali pemerintahan kelurahan, dengan adanya tadi pernyataan beliau tentang mediasi yang selama ini sebenarnya itu informal, maka dengan adanya Mahkamah Kelurahan ini
ini bukan lagi informal tapi sudah formal dan mempunyai sebab akibat musabab dalam suatu perbuatan hukum. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa putusan Mahkamah Kelurahan itu sudah mempunyai putusan hukum yang mempunyai nilai tinggi. Harapan terima kasih pernyataan penyampaian Pak Lurah. Mungkin nanti kenapa ini saya tandain, karena ini untuk melengkapi dokumen kita biar didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya petinggi-petinggi yang ada di Jakarta sana. Terima kasih. Dengan demikian, usai sudah serangkaian seremoni acara penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 pada siang hari ini, beserta launching Mahkamah Kelurahan Sumber Taman. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Di mana kita? Sana ya. Nah, itu setelah ini nanti ada penjual hukum. Ya. Oke. Ya. Monggo kita berdiri dulu sebentar. Ya. Tidak siap apa-apa ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua Umum Perapin, juga Ibu dari Kapos Pos Batu Madin, ya, Kota Probolinggo. Probolinggo atau Kota Probolinggo? Oh, Kota Probolinggo. Oke. Dan juga yang juga ada di sana kita Bapak Ketua DPW Perapin Jawa Timur beserta tim, dan juga Bapak Arif selaku penyuluh hukum media Pak ya. Mungkin kita lebih utama Pak ya, karena videonya nyampe Pak. Pak Lurah, terus kemudian yang kami banggakan segenap tokoh masyarakat Kelurahan Sumber Taman, Pak RT, Pak RW, serta Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum sempat saya sebut tapi tanpa mengurangi rasa. Alhamdulillah, tentunya pada sore hari ini merupakan kebanggaan bagi kita semuanya, termasuk kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, mungkin izin Bapak, kalau di tengah-tengah saya ini adalah para senior, tentunya saya merasa bukan nama Bapak ternyata ya. Oh, ada yang 50 tahun setengah abad menjadi advokat. Nah, sementara saya sendiri belum 50 tahun ya kan. Berarti sepak terjangnya sudah luar biasa. Saya izin karena sekarang waktunya sudah menjelang sore, dan untuk MC setelah ini apa? Ada sosialisasi materi ya. Ya, saya izin hanya untuk biar audien agak bangun sedikit ya. Baik, selamat pagi. Kok ibunya yang malah hebat ya. Baik, selamat pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kelurahan Sumber Taman. Ya, kira-kira itu sehingga nantinya ketika ada materi lagi, ya Bapak Ibu tetap bisa terjaga dan bisa masih menyerap, dan ini merupakan kebanggaan bagi kita karena ada sebuah peluang, dan bukan peluang, sudah benar-benar fakta bahwa launching untuk Mahkamah Kelurahan khususnya di Kota Probolinggo ini pertama di Kelurahan Sumber Taman. Tentunya nantinya akan berdampingan, merupakan integrasi karena di sini sudah terpampang ada Omar Rembuk ya Pak Lurah ya, kemudian juga ada Kadarkum dan juga Rumah Adiaksa, dan ini nantinya akan lebih menguatkan lagi pola-pola bantuan
bantuan hukum bagi masyarakat. Nah tentu untuk Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kesempatan ini saya kira malah jangan dibuat yang negatif Pak ya. Nanti mentang-mentang nanti enak nanti ada mahkamah kelurahan nanti bisa menyelesaikan semuanya ya. Nanti pulang asal senggol orang ya, asal ini orang ya. Nah, jangan ya. Tetap semangatnya adalah ini, upayanya adalah bahwasanya seluruh warga negara, utamanya nanti saudara-saudara kita yang mungkin masih berkekurangan secara ekonomi itu juga punya hak dalam mendapatkan bantuan hukum. Ya, jadi kira-kira semangatnya itu nanti Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW juga sama-sama ikut setelah kegiatan ini sama-sama ikut sounding ke masyarakat lain. Kira-kira itu dari kami, biar tidak terlalu lama, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di tengah-tengah kita ini yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Demikian lebih kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kakanwil Jawa Timur, selamat datang di kelurahan pertama. Yang terhormat Bapak Ketua Pradin Kota Probolinggo. Oh, Jakarta Pusat, mohon maaf Bapak. Yang terhormat Bapak dari Wilayah Jawa Timur, yang terhormat Bapak Camat, Ibu Ketua Pradin Madi Kota Probolinggo, yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Camat lupa ini. Sudah Pak ya. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RW, Ketua RT, Kelurahan Sumber Taman. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita masih diberi nasihat, salawat dan salam kita berikan juga kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon izin Bapak, kami atas nama Lurah Sumber Taman sangat bangga, bahagia sekali atas terbentuknya Mahkamah Kelurahan ini. Kami merasa mewakili masyarakat Kelurahan Sumber Taman mempunyai peluang besar untuk bantuan hukum terhadap para masyarakat di Kelurahan Sumber Taman. Terterang kami menyampaikan pengalaman yang ada di Kelurahan Sumber Taman, yaitu selama kami jadi Lurah Sumber Taman ini banyak kasus baik itu di masyarakat yang sudah masuk di ranah pengadilan, ternyata selesainya melalui mediasi di kelurahan. Nah, apalagi dengan adanya seperti ini, mungkin ini sudah terfasilitasi lagi untuk masyarakat kelurahan Sumber Taman seperti itu, Bapak. Karena sejak kami bertugas di sini sejak tahun 2021 sampai sekarang ini, insya Allah dari kalau tidak salah kurang lebih dari 5 perkara ini, yang 2 sudah ranah pengadilan, yang 2 memang secara spontan itu ada permasalahan di lingkungan. Nah itu, alhamdulillah semua terselesaikan dengan cara mediasi, Bapak. Nah itu, apalagi dengan adanya Mahkamah Kelurahan ini, mungkin dari masyarakat ini merasa mempunyai pendamping, nah istilahnya tadi bagi masyarakat yang kurang mampu, mungkin seperti itu, karena butuh bantuan hukum. Mungkin selebihnya mungkin itu yang kami
Kelurahan Sumber Taman. Terus terang kami banyak ilmu yang kami serap karena terus terang menurut saya memang dari ekonomi Bapak. Dari ekonomi. Mungkin boleh cerita kami masuk menjadi Lurah Sumber Taman ini mempunyai ilmu nol sekali Pak, kosong. Jadi apalagi masalah hukum kami kosong terus terang Bapak. Dengan berjalannya waktu kami belajar dengan masyarakat dan juga pendekatan bersama masyarakat. Ternyata dari mediasi ini terselesainya dengan pendekatan karakter. Jadi kami mempelajari masyarakat ini karakternya. Maaf, mungkin ini grogi ya, karena ya beliau-beliau ini tingkat nasional sudah. Memang dari masyarakat Sumber Taman ini memang tingkatan SDM-nya memang berbeda Pak, memang dari bawah menengah atas. Kami berbaur dengan masyarakat yang paling bawah di situ karena mungkin secara SDM-nya mungkin bawah di situ kami juga memberikan pengertian terkait ilmu yang kami dapati terkait masalah penyelesaian kasus. Dan seperti itu Bapak yang disampaikan cuma penyampaian pengalaman Bapak. Terima kasih. Intinya saya menyambut baik dengan adanya mahkamah kelurahan ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.